Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan membahas tentang kitab ini Hisnul Muslim berkaitan dengan doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan masalah keutamaan berzikir. Berkaitan dengan keutamaan berzikir, ayat-ayat yang telah disebutkan oleh muallif sebagai dalil yang telah kita baca, masuk sekarang ada berkaitan dengan nas dari hadis. Dalil dari hadis yang menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, qalam alif Habibullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darini amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, tidak mengingat Tuhannya, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati perumpamaannya. Penjelasan hadis ini yang pertama adalah yakni lafaz hadis. Hadis lengkapnya hadis nanti ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lafzul hadis yakni an Nabi Musa radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit wa hadza lafdzul Bukhari. Jadi dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari bin Salim al-Asy'ari, yang terkenal dengan nama kunyahnya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari telah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tadi, mathalul ladzi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya itu seperti atau perumpamaan orang yang hidup dibanding orang yang mati. Ini lafaz Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Adapun lafaz Imam Muslim, an Abi Musa radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul bait alladzi yudhkaru Allahu fihi wal bait alladzi la yudhkaru Allahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Ya, ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, yang nama Allah diingat di rumah itu, dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah itu adalah seperti al-hayyi wal mayyit, perumpamaan yang hidup, orang yang hidup dibanding orang yang mati. Adapun yang ketiga, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la taj'alu Jadi janganlah engkau jadikan buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu kayak kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kalian ini kayak kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ini maksudnya kita ketahui bahwasanya kuburan ini bukan tempat untuk ibadah. Maka jangan kalian jadikan rumah kalian kayak kuburan, tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan tempat untuk ibadah. Termasuk ibadah baca Al-Quran. Maka setan akan lari dari rumah yang dibacakan di situ, yakni surah Al-Baqarah. Kemudian penjelasan dari hadis ini dari sisi yakni apa mufradatnya atau kosakatanya. Yang pertama, sabda beliau SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya. Apa maknanya berzikir di sini? Al-Aini mengatakan, wa qad yutlaqu dzikrullah wa yuradu bihi al-muwadzabah 'alal amali bima aujabahu Allah ta'ala. Au nadaba ilaihi ka qiraatil Qur'an wa qiraatil hadis wa mudarasatil ilmi wa tanafful bis shalah. Yaitu Al-Ain mengatakan terkadang yang dzikir kepada Allah disebutkan di sini dan yang diinginkan itu adalah yaitu al-muwadzabah 'alal amali bima aujabahu Allah ta'ala, menjaga untuk terus-menerus bisa mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga apa yang disunahkan, nafilah. Ada wajib, ada sunnah. Yang disunahkan seperti qiraatul Quran, seperti membaca Al-Quran. Jadi penjelasan di antara makna zikir. Jadi enggak hanya zikir baca zikir misalkan la ilaha illallah atau apa saja, tidak, tapi maknanya lebih luas dari itu. Jadi apa tadi? Menjaga amalan, yaitu senantiasa untuk berupaya menjaga yaitu amalan atau mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang disunahkan. Seperti tadi qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis. Membaca hadis termasuk zikrullah. Mempelajari ilmu, melakukan sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Ini masuk di dalam makna zikir kepada Allah. Wa qala Ar-Razi rahimahullah, al-muradu bi dzikri lisan al-alfadhu dala ala tasbih wa tahmid wa tamjid. Wa dzikru bil qalbi at-tafakkur fi adillati dzat wa sifat. Wa fi adillati takalif min al-amri wa nahyi hatta yattali'a ala ahkamiha wa fi asrari makhluqatillahi ta'ala. Wa dzikri bil jawarih wa antasiru mustahriqatan atau mustahriqatan fi ta'at. Ar-Razi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan zikir lisan, zikir dengan lisan yakni mengucapkan lafaz-lafaz yang menunjukkan itu tasbih, yaitu mensucikan nama Allah, atau tahmid, memuji Allah, ya subhanallah, alhamdulillah, atau tamjid, pengagungan kepada Allah. Ini zikrul lisan. Yang berikutnya zikir dengan hati. Maksud juga zikir kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan memikirkan yakni tentang dalil-dalil menunjukkan zat dan juga sifat-sifat Allah, dan juga dalil-dalil
yang berupa perintah dan juga larangan, hingga akhirnya dia bisa memahami hukumnya, memikirkan perintah tentang larangan Allah, perintah Allah, tentang juga tentang kebesaran, pelajaran di balik kebesaran ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merenungkan, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Mungkin yang bisa kita lihat tentang adanya langit, bumi, matahari, atau juga mungkin tumbuhan, buah-buahan. Kita pikirkan itu menunjukkan kebesaran Allah yang akhirnya merasa bahwa Allah itu maha kuasa dan perkasa, yang memberikan karunia kepadanya, dan dia akhirnya merasa kecil dan kenikmatan sangat banyak diberikan kepadanya, akhirnya melahirkan dia menjadi taat kepadanya. Ini masuk zikrullah, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Dan banyak kalau kita mau merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi yang akan melahirkan ketauhidan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, maka ini masuk zikrullah dan menjadi ibadah. Dan dalam setiap ciptaan Allah terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Kemudian adzikru bil jawarih, zikir dengan amalan, dengan anggota badan, tenggelam di dalam ketaatan. Berarti banyak melakukan amal-amal ketaatan, itu masuk di dalam zikrullah. Sehingga makna zikir pada Allah ternyata luas. Mungkin kalau kita baca begitu aja, bayangan kita adalah hanya cuman zikir tasbih, tahmid, tahlil. Tidak hanya itu, tapi luas semacam itu. Orang dengan senantiasa tadi menjaga, senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, entah majelis Quran, entah majelis hadis, mempelajari ilmu, ini masuk di dalam zikrullah ini. Kemudian waladzi la yadhkuru rabbahu, yaitu dan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, yaitu huwaladzi zahiruhu atilun wa batinuhu batilun, yaitu orang yang zahirnya itu atil maksudnya tidak beramal, memang tidak berbuat. Ya, kalau tadi dimaknai zikir semacam tadi, maka ini tidak melakukan itu. Ya, tidak berzikir, tidak bertasbih, lisannya tidak bertahlil, tidak bertahmid. Demikian juga zahirnya dia tidak melakukan, tidak baca Quran, tidak melakukan sholat nafilah dan seterusnya. Batinnya wa batinuhu batilun, batinnya ini batil. Batinnya maksudnya kosong, bahkan kebalikannya. Jadi ada kebatilan di dalam batinnya. Kemudian jadi perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan tidak mengingat Tuhannya adalah mathalul hayy wal mayyit. Sekarang ketika ada perumpamaan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Wajib tasbih, dari titik persamaannya disamakan ini, yaitu antara orang yang berzikir disamakan dengan orang yang hidup, yaitu al-i'tidadu bihi. Dari sisi apanya? Dari sisi dia memberikan manfaat, maka sesuatu yang ada manfaatnya. Wa nusrah, demikian juga dari sisi mendapatkannya pertolongan dan semisalnya. Sedangkan orang yang tidak berzikir, meninggalkan zikir, disamakan dengan orang yang mayyit, orang yang mati, yaitu di sisi apa? Ta'til fid dzahir. Dzahirnya tidak beramal, tidak berbuat. Nah, kayak orang mati nggak bisa lagi beramal dan berbuat. Hidup tapi mati, yaitu tidak beramal, tidak berbuat tauhidnya. Sementara ini ta'til fid dzahir wal butlan fil batin. Ada kebatilan di dalam batinnya.
ya orang udah mati. Adapun hadis yang tadi yang berikutnya adalah perumpamaan rumah yang disebutkan nama Allah, diingat nama Allah di rumah itu, dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah mengatakan al-baitul ladzi fihi dzikr kal insan al-hayy, yakni rumah yang di dalamnya terdapat zikir, itu seperti manusia yang hidup, yaitu batinnya bisa memancarkan keimanan. Demikian juga muntalikul lisan bil khair, lisannya berucap dengan mengucapkan kebaikan-kebaikan. Demikian juga dia dicintai, dekat dengan Allah, dia dicintai. Dan dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir ini seperti mayit, yakni kayak orang yang mati, jaifatan, ya kayak bangkai yang yunfaru anha, yang namanya bangkai, semua orang tidak suka, lari darinya, ya kan? Namanya orang ada bangkai mati, ya kan? Ya baunya enggak enak, enggak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Tidak ada kebaikan di dalamnya, di rumah tersebut. Maka di sini terdapat motivasi, anjuran, motivasi untuk banyak berzikir kepada Allah di rumah. Dengan zikir yang tadi disebutkan, ya kan? Ya termasuk apa tadi? Baca Quran, sholat sunnah, baik dengan ucapan-ucapan zikir di rumah. Termasuk di antara dia sholat. Maka sebaik sholat itu di rumah, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat wajib itu di masjid bagi laki-laki. Jadi sholat nafilahnya di rumah. Maka beri bagian sholat rumah kita dengan sholat nafilah, sholat malam digunakan, ya mulai di rumah, nggak ada yang tahu, dan lebih ikhlas karena nggak ada yang tahu, nggak ada orang melihat. Dan ini sholat termasuk di antaranya, zikir kepada Allah termasuk juga di antara sholat di rumah, masuk sholat nafilah tentunya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kita dianjurkan di masjid, khususnya kita kaum laki-laki. Sholat ini bisa tunawwirul buyut, bisa memberikan cahaya bagi rumah. Lihat, rumah ini nggak pernah digunakan untuk sholat, penghuninya nggak pernah sholat, serem rumahnya kan? Iya, bisa jadi nggak ada cahaya, sinar-sinar cahaya, maksudnya bukan cahaya lampu ini. Ya, sinar sholat bisa tunawwirul buyut, menyinari, memberikan cahaya bagi rumah. Wa yuhtamalu anal murad, dan mungkin juga bisa dipahami bahwasanya dimaksudkan di sini adalah perumpamaan penghuni rumah, yaitu orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Penghuni rumah tentu yang kalau rumah digunakan untuk berzikir kepada Allah, berarti ada yang berzikir. Jadi perumpamaan orang-orang yang menghuni rumah yang dia tidak berzikir kepada Allah itu sekal amwat, seperti orang yang mati. Sedangkan orang-orang yang penghuni rumah itu di mana penghuni rumahnya ini senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kal ahya, ini kayak orang yang hidup. Fa innal hayatal haqiqiyah innama hiya bi dzikrillahi alladzi bihi tusraqu anwarul qulub. Ini penting. Beliau menyebutkan bahwasanya sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, yaitu dengan berzikir kepada Allah, yang dengan zikir itu maka cahaya hati akan bisa bersinar. Ini akan bisa bersinar, bercahaya hati. Kemudian
Qauluhu la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Ai la taj'aluha lakum kal kubur. Fala tusallu fiha. Nah, jadi janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian ini kayak kuburan. Fala tusallu, maka janganlah kalian salat di situ. Nah, salat di kuburan jelas tidak boleh. Maka kalau rumah tidak digunakan untuk sholat, maka ini kayak kuburan, ini maksudnya. Kenapa? Karena seorang hamba apabila dia mati, lalu ia berada di dalam kuburnya, lam yusalli, ia tidak sholat. Sebagaimana dalam hadis ada disebutkan dalam sabda ij'alu min solatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Jadikanlah dari salat kalian, sebagian dari salat kalian itu di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian ini menjadi kuburan. Ada juga yang menyebutkan bahwa maknanya adalah janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak makobir, ya kayak kuburan yang tidak boleh sholat di dalamnya. Qala al-alamah Ibnu Utsaimin mengatakan, qala para ulama menyebutkan makna dzalika la tatruku shalah fiha, maknanya ada jangan kalian meninggalkan sholat di situ, di dalam rumah. Maknanya itu sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maksud tentunya tadi adalah salat sunnah bagi kita kaum lelaki. Kalau salat maktubah ini harus di masjid. Sesungguhnya disebutkan al-buyut, dinamai al-buyut fi hali adamil shalah fiha maqabir. Jadi rumah ketika tidak digunakan untuk sholat maka disebut dengan kuburan. Disebut dengan kuburan karena tidak sah orang sholat di kuburan. Sehingga akhirnya jadikanlah rumah itu untuk ibadah, termasuk di antara sholat nafilah. Bagi istri atau orang perempuan mungkin ya sebagai sholat bagi mereka adalah di rumahnya. Ya di samping istri ya sholat wajib, mungkin sholat sunnah. Kita laki-laki habis sholat di masjid, pulang misalkan karena nggak ada acara, pulang sholat nafilah di rumah, maka itu lebih baik. Beda nanti. Ketika sholat biasa, rumah itu kita biasa menjadikan rumah untuk tempat ibadah kita, maka akan ada sekali lagi ada cahaya, pancaran cahaya keimanan itu ada. Ia menjadikan penghuninya tentram, tenang. Walaupun rumahnya kecil, mungkin bisa rumahnya kecil, tapi situ penghuninya itu rajin ibadah, ahli ibadah semua. Ya untuk baca Quran, untuk sholat nafilah. Apa? Ada ketenangan. Sebaliknya rumahnya besar sekali, tapi penghuninya tidak pernah sholat, tidak pernah kena air wudu. Rumahnya apa? Kadang-kadang menakutkan, ya kan? Angker atau apa? Ya kenapa? Enggak pernah digunakan untuk ibadah. Nah, sekali lagi ini penting untuk kita ketahui supaya rumah kita juga ada keberkahan, cahaya keimanan, jadikan untuk tempat ibadah di antara sholat di situ. Kemudian qaulu sabda beliau, inna syaitana yanfiru, sesungguhnya setan akan lari. Dia akan lari dari rumah yang dibacakan situ, yaitu surat Al-Baqarah. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas, berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan, yang pertama adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mathalul baitil ladzi yudkaru Allahu fihi wala baitul ladzi la yudkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang
digunakan untuk berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, ada perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Di sini fihi an-nadbu ila dzikrillah ta'ala fil bait wa annahu la yukhla minadz-dzikri. Di sini adanya nadab, sunnah, anjuran untuk berzikir kepada Allah Ta'ala di rumah, dan bahwasanya seyuknya tidak sepi dari zikir. Rumah itu tidak sepi dari zikir, dengan makna yang kita telah jelaskan tentang zikir tadi. Wa fihi jawazu tamtsil. Dari sini juga bolehnya untuk membuat perumpamaan. Nah, diumpamakan tadi. Ada rumah yang tidak digunakan untuk berzikir dan rumah yang digunakan untuk berzikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kayak mayit, orang mati. Rumah yang digunakan untuk berzikir kayak yaitu al-hayy, hidup. Demikian juga wa fihi anatulul umri fi ta'ah fadilatun. Dan di sini bahwasanya panjangnya umur yang panjang, tapi digunakan di dalam ketaatan, maka ini merupakan karunia, keutamaan. Umurnya orang itu panjang dan dia itu taat, maka ini adalah suatu fadilah, keutamaan. Dan jangan sampai umurnya panjang tapi di dalam maksiat, tambah banyak dosanya. Tapi ini umurnya panjang tapi di dalam ketaatan, itu fadilah. Wa in kana al-mayyit yantakilu ila khairin li anna al-hayy yastalhiqu bihi wa yazidu alaihi bima yaf'aluhu minat ta'at. Wa in kana, walaupun orang yang telah mati ini akan yantakil, akan berpindah ila khairin, pada sesuatu yang lebih baik. Karena orang yang hidup ini akan yastalhiqu, akan menyusulnya, wa yazidu alaihi bima yaf'aluhu, dan akan menambahkan kepadanya ketaatan yang dilakukannya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Nabi SAW menggambarkan, menyamakan antara orang yang berzikir dengan orang yang hidup, yang zahirnya dia berhias dengan nuril hayah, cahaya kehidupan, dan batinnya dengan nuril ma'rifah, yaitu cahaya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya titik persamaannya dengan orang yang hidup dan mati, yaitu dari sisi ketika hidup maka dia bisa memberikan manfaat bagi orang yang yuwalihi, berada di sekitarnya, yang setia di situ. Demikian juga wadhur liman yu'adihi wa laysa dzalika fil maid. Orang yang hidup ini bisa memberikan manfaat bagi orang yang loyal kepadanya, demikian juga mendatangkan madhar bagi orang yang memusuhinya, dan itu tidak didapatkan oleh orang yang mati. Karena berzikir juga demikian, ini bisa memberikan manfaat bagi orang yang berzikir, dan juga bagi orang yang tidak senang bisa mendapatkan, bisa melindungi dia dari orang-orang yang berlaku tidak senang kepadanya. Wa qala idzan, juga dikatakan, Ibnu Tin mengatakan, ta'awalahu al-Bukhari ala karahati shalah, yani fil maqabir, wa ta'awalahu jama'atun ala annahu innama fihi an-nadbu ila sholati fil buyut idzil mauta la yusalluna, ka'annahu qala la takunu kal mauta alladzi la yusalluna fi buyutihim wa hiya al-qubur. Yakni di sini bahwasanya Ibnu Din mengatakan, Ibnu Atin mengatakan
Imam Bukhari Al-Bukhari ta'walahu mentakwil, yaitu menafsiri ini di sini yaitu atas makruhnya salat yakni fil maqabir, di makbarah, di kuburan, tidak disukainya salat di kuburan, dan sebagian menafsiri bahwasanya di dalam hadis ini terdapat an-nadbu, anjuran untuk salat di rumah. Maksudnya termasuk salat sunnah tadi. Karena orang yang mati ini mereka tidak sholat, seakan-akan mengatakan janganlah kamu seperti orang yang mati, yang tidak sholat di rumah mereka. Maksud rumahnya tempat orang mati, rumahnya ada kuburan. Orang yang mati dikubur, mereka tidak sholat di kuburnya. Maka demikian juga kalian. Al-Utsaimin mengatakan fal maqbarah la tasihu fiha salatun nafilah. Kuburan tidak sah salat di kuburan, walaupun itu salat sunnah. Salat sunnah dilakukan di kuburan yang tidak sah. Demikian juga wala fardhu. Demikian juga salat fardu. Jadi salat fardu atau salat sunnah yang dilakukan di kuburan maka tidak sah, tidak boleh. Wala sajadah tilawah, demikian sujud tilawah di kuburan. Ini tidak boleh. Demikian juga tidak boleh sujud syukur. Wala ay syai'in minas sholawat illa sholatan wahidah wa hiya sholatul janazah. Jadi tidak boleh dilakukan ibadah itu di kuburan. Salat apa saja dari salat-salat tidak boleh dilakukan di kuburan kecuali satu. Salat apa? Salat jenazah. Ingat, salat jenazah kan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ya ini sholat jenazah di makbarah, di kuburan, maka tidak mengapa. Sama saja apakah sebelum dikubur atau setelah dikubur. Ini. Jadi ini boleh, misalkan orang takziah, kemudian mungkin kerabatnya atau teman dekatnya misalkan. Kemudian begitu datang, oh ternyata sudah dikubur dan belum sempat ikut mensolatinya misalkan. Lalu dia setelah selesai dikubur, dia sholat di situ. Nah, dikubur sholat jenazah maksudnya, sholat, maka ini boleh. Maka ini tidak mengapa. Nah, kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi ba'da dafni, akan tapi apabila setelah dikubur maka tidaklah ia disolati di waktu-waktu yang dilarang. Yang seperti lau cita, seandainya Anda datang untuk menghadiri salat menghadiri jenazah setelah salat asar dan ia telah dikubur, beliau mengatakan setelah itu maka fala tusalli 'alaiha, maka janganlah Anda salat, maksudnya jenazah di situ, karena dia sudah dikubur. Karena sangat mungkin bagi Anda untuk bisa melakukan itu di waktu yang lain, yang selain waktu yang dilarang. Kan seperti waktu duha misalnya. Adapun jika Anda datang kemudian mereka belum menguburnya, akan tapi sudah diletakkan di tanah belum dikubur, maka tidak mengapa Anda sholat jenazah di situ, walaupun setelah asar. Indohnya antara sudah dikubur apa belum? Karena sholat yang dilakukan semacam itu ketika jenazahnya belum dikubur, maka ini adalah dikatakan sholat dzatul asbab, yang memiliki sebab, yaitu sholat jenazah. Maka walaupun dilakukan setelah asar, maka ini tidak mengapa. Nah, melanjutkan, Al-Utsaimin juga mengatakan di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang besar, yaitu tentang surah Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Al-Utsaimin juga mengatakan apabila Anda
membaca idza qara'ta fi baitika surat Al-Baqarah, jika Anda membaca di rumah Anda surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yafirru minha wa la yaqrabul bait, maka sungguhnya setan akan lari dari rumah itu. Makanya cara mengusir setan, supaya jin setan lari dari rumah, bacakan surat Al-Baqarah. Tidak disembelihkan sembelihan sesaji, kurban atau yang lainnya, atau dibakari kemenyan misalnya, tidak, tapi dibacakan surat Al-Baqarah di situ. Maka ia akan lari dari rumah dan tidak mendekat rumah tersebut. Dan sebabnya, wallahu alam, di antaranya adalah bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat kursi. Dapat ayat kursi. Dan ini jadi ditunjukkan di dalam hadis, yakni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ayu ayatin fi kitabil a'dzam, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Ayatul kursi, itu ayat kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menepuk dadanya dan mengatakan, yakni lahinaka al-ilm ya Abal Mungdir, yakni Anda mendapatkan ilmu wahai Abal Mungdir. Ini hanna'a, jadi memberikan sambutan selamat kepadanya dengan, yaitu dia mengetahui bahwasannya ayat yang paling agung di Al-Qur'an ada ayat kursi. Karena di dalam ayat kursi terdapat berisi tentang sifat-sifat Allah. 10 sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan hadis yang tadi. Hadis yang pertama, permasalahan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dibanding dengan orang yang mati. Kemudian hadis yang kedua masih berkaitan dengan masalah keutamaan, yakni berzikir kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahab wal warik wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqikum atau wa yatribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Yani sabda beliau SAW, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik amal kalian, amal kalian yang paling baik. Wa askaha inda malikum, dan paling suci di sisi, yakni malikikum, ini apa, raja kalian atau yang menguasai kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya di dalam derajat kalian. Dan yang lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas. Nilainya daripada berinfak emas, lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas wal warik, dan sesuatu yang berharga. Wa khairan lakum min antalqau, dan lebih baik pula bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian bisa memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Keutamanya saya begitu. Qalu bala, maka mereka jawab, tentu mau ya Rasulullah. Qala dzikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lafaz hadis ini banyak. Ini kita ambil maknanya. Lafaznya banyak, lafaz hadis. Yang pertama adalah lafaz Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini yang kita baca ini lafaz Imam Tirmidzi. Ini menyebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahab wal warik wa khairul lakum min antalqau aduwakum
fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Ini Imam Tirmidzi. Qala Mu'adz bin Jabal, ma syai'un anja min adzabillah min dzikrillah. Mu'adz bin Jabal mengatakan, tidak ada sesuatu yakni yang anja, yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah daripada min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan lafaz Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa ardoha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'i dhahab wal warik wa min antalqau aduwakum fadadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu wa ma dzalika ya Rasulullah qala dzikrullah. Di dalam lafaz Imam Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu bahwa saya Nabi SAW bersabda, maukah kalian atau tidakkah kalian mau semacam itu, aku beritakan kepada kalian sebaik-baik amal kalian dan yang paling diridhoi di sisi Allah Ta'ala dan yang paling tinggi fi darajatikum di dalam derajat kalian dan lebih baik bagi kalian yakni daripada kalian bertemu musuh macam tadi, kamu bisa membunuh mereka atau mereka mengejar kalian. Kalau mereka menjawab, wa madzaka ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala dzikrullah, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lafaz hadis ini menunjukkan lafaz lebih dari satu. Ini menunjukkan memang sabit hadis itu ada semacam itu. Ini menguatkan bahwa hadis itu memang ada demikian dan ini menunjukkan keutamaannya. Mungkin sementara sampai di sini penjelasan tentang ini atau faedah insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih termotivasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.